perhatikan bahwa di video ini mungkin sebelum masuk saya akan jadi baja yang disebut dengan baja itu sebenarnya komponennya itu ada dua, yaitu besi atau iron atau Fe ya, nama latinnya Fe, nama biasanya orang Indonesia menyebut besi. Nah, baja itu bedanya dengan besi. Baja itu adalah besi yang ditambahkan karbon, gitu ya. Itu konsepnya. Jadi kalau baja itu bukan murni besi, karena di video yang sebelumnya kalau besi sendiri itu dia mudah patah ya, mudah nggak cukup kaku. Jadi dia harus ditambahkan karbon supaya memperoleh kekakuan yang mencukupi, gitu ya. Jadi di kuis yang waktu itu, ini komponennya adalah besi dan karbon. Kemudian sebutkan minimal 2 produk yang dihasilkan dari hot rolled steel. Hot rolled steel itu seperti teman-teman tahu, hot rolled steel itu karakteristiknya adalah baja ini ya, baja berat. Jadi baja yang melalui proses pemanasan finishingnya. Jadi setelah menjadi besi, nah ini. Nah ini adalah hot rolled steel. Jadi baja yang dalam bentuk slab-slab ataupun baja yang biasa dipakai untuk konstruksi berat, misalnya WF, kapal gitu ya. Itu menggunakan baja hot rolled steel. Jadi bukan hanya plat, tapi juga sudah berbentuk ini hot rolled steel. Contohnya ya tadi ya, jadi bisa untuk WF, flat strip, baja kapal, dan lain-lain. Jadi itu menggunakan material hot rolled steel. Lalu yang cold form steel, minggu lalu saya jelaskan. Cold form steel itu karakteristiknya adalah material bajanya tipis. Jadi gampangannya ya baja ringan ya, penutup atap metal, panel mobil, panel AC, dan lain-lain. Jadi yang menggunakan baja yang tipis biasanya itu adalah cold form steel. Lalu ini mutu baja yang digunakan cold form steel. Teman-teman kalau perhatikan di penjelasan saya di sebelumnya gitu ya mengenai cold form steel, mutu baja dari cold form steel itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada biasanya karakteristiknya depannya ada G-nya ya, G300, G250, G450, G550. Jadi di kuis yang ini yang saya sampaikan itu teman-teman bisa G. Nah, mungkin kalau yang yang assignment di MS Team sepertinya hanya bisa 1 klik ya, tapi nggak apa-apa nanti sama. Kemudian yang mana merupakan tipe cold form steel. Nah, teman-teman ada yang tahu tipe-tipe cold form steel itu sebenarnya ada 3 ya. Ada yang single, ada yang double, dan profile sheeting. Jadi kalau double itu gabungan dari single, profile sheeting biasanya untuk penutup atap. Jadi di kuis yang sebelumnya itu item nomor ini. Nanti nilai yang paling tinggi di antara kelas baja dan gedung, nanti saya akan coba mintakan alamatnya. Selain nilai mata kuliah baja 1 juga nanti ada hadiah ya. Oke, itu sekilas mengenai materi minggu lalu. Kemudian saya akan coba back ke materi minggu ini. Jadi sengaja saya pisah karena tugasnya akan berbeda dan bahasanya beda. Kalau di bangunan gedung, cold form atau baja canai dingin atau baja ringan itu biasa diaplikasikan untuk ke rangka atap baja ringan ya, yang mungkin paling populer penutup atap, terus gording-gording yang tipis-tipis. Nah, kalau di jalan dibuat-buat apa sih baja cold form ini? Nanti akan saya coba. Besok datang. Halo? Yang betul berarti gitu nek tipis-tipis ini kinan berarti. Oke. Itu ya mengenai cold form steel. Jadi
kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai materialnya yang yield strength-nya berapa ya, mengenai profilnya ada yang single, ada yang double, ada yang single, ada yang bentukan C, Z, profil ada yang gelombang segala macam. Minggu kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai merencanakan dan menginstalasi baja cana dingin. Kemudian ada tutorial dan tas. Tutorial dan tasnya itu sangat sederhana, jadi teman-teman nanti coba menggunakan software perhitungan struktur ya yang umum. Lalu kita coba menggunakan material baja ringan atau baja cana dingin. Nah, ini mungkin dalam bayangan teman-teman di sebuah jembatan, di beberapa proyek besar seringkali kita temui sebuah jembatan itu bawahnya itu menggunakan material decking ya atau bondek. Nah, ini adalah gabungan sistem konstruksi gabungan dari baja hot roll dan baja cold form. Di mana untuk hot roll itu karakteristiknya tebal, dia butuh inersia tinggi, dia makanya dia digunakan sebagai struktur utamanya. Dan cold form itu dipakai untuk deckingnya. Yang ini ya, di bawah sini ini menggunakan decking. Jadi sekarang kita sering jumpai bukan hanya konstruksi balok baja ya, kadang kita jumpai juga girdernya menggunakan balok beton, tapi ininya menggunakan decking. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari cold form dan hot roll. Jadi baja beratnya di girdernya, nanti cold formnya di ininya. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Nah, sebenarnya kapan sih konstruksi cold form ini mulai dikenal di dunia ya? Jadi sebenarnya udah dari tahun 100 tahun yang lalu di dunia, di Amerika, di North America sudah mulai menggunakan cold form untuk konstruksi. Sudah cukup lama ya. Kemudian saking lama, karena sudah cukup lama, sekarang build code-nya, peraturan-peraturan mengenai baja ringan atau baja cana dingin itu sudah mulai banyak diaplikasikan dan banyak digunakan di beberapa negara karena efisiensi dari sisi tebal. Jadi kiloannya lebih ringan, lebih enteng, otomatis cost-nya akan lebih ekonomis ya. Di kami di kantor saya sekarang bekerja itu kurang lebih dari 2002 mulai memperkenalkan baja ringan atau baja cana dingin ini untuk konstruksi. Jadi sebenarnya kalau bondek yang decking ini lebih lama lagi. Dia dari tahun 1980-an sudah ada di Indonesia untuk bondek. Dan sekarang SNI-nya sudah ada ya, SNI material tadi yang saya jelaskan yang G550, G450, terus G300 itu sudah ada di Indonesia. Jadi aturan mengenai baja cana dingin, kekuatan segala macam sudah ada. Kemudian profilnya sudah ada juga. Dan yang paling penting teman-teman engineering itu bisa menganalisa kekuatannya karena sudah ada aturan mengenai bagaimana kita merencanakan baja ringan atau baja cana dingin. Jadi teman-teman ketika mengaplikasikan untuk baja cana dingin itu jangan ragu karena tools-nya, peraturannya sudah ada dan sudah lengkap. Oke. Nah, ini kalau saya pilih konstruksi baja tadi kalau di foto tadi ya. Ini beberapa komponen dalam satu jembatan. Ada yang dinamakan dengan lantainya ya. Ini untuk cor-corannya yang ini ya. Nah, ini bisa menggunakan jenis cold form yaitu profile sheeting atau kita sebut dengan steel for day. Dan juga jika dibutuhkan ini ya stinger ini ya joist-nya yang kecil-kecil ini itu bisa menggunakan baja cana dingin. Jadi sistemnya tekuk. Kalau baja cold form kan teman-teman ketahui ya, misalkan bentuknya I, maka di sini dilas, di sini dilas, di sini dilas. Kalau cold form C yang ini
dia sebenarnya dibentuk dari lembaran, kemudian dia ditekuk gitu ya, ininya ditekuk, bagian ininya ditekuk, kemudian ditekuk lagi, jadi bentukannya C. Jadi dia dari lembaran. Jadi dari sini ke sini itu sebenarnya tidak ada sambungan sama sekali. Nah, itu yang baca code form. Jadi utuh dia. Nah, biasanya diaplikasikan untuk struktur secondary structure seperti ini ataupun untuk backingnya yang di bagian sini. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita menentukan ini profil C ini, profil steel for deck ini dan profil C. Singkat aja karena kalau profil C itu bentukannya C ya, seperti ini, namanya C. Kemudian mutu yield-nya 450. Jadi teman-teman ketika menggunakan C itu yield C ukuran besar itu yield strength-nya 450, ketebalannya itu dari 1,5 sampai dengan 3 mili. Nah, kemudian di tingginya itu biasanya dari 152 sampai 350. Beratnya ada di sini, bisa dilihat gitu ya. Dan dia sudah dilapisi pelindung anti karat karena material baja canai dingin itu tipis ininya. Ini dari 1,5 sampai 3 mili. Kalau hot roll paling tipis itu biasanya sekitar 2,4. Tebalnya bisa sampai 16 mili. Itu ya, di luar yang C. Jadi kalau hot roll biasanya karakteristiknya tebal, jadi tidak perlindungan karatnya nggak begitu maksimal karena materialnya cukup tebal, jadi tidak bisa diproses dingin, artinya harus di set di gelasnya. Jadi kalau yang Z dan C ini itu sudah di galvanizing. Jadi ini bisa dilihat propertiesnya ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah G450 di mana which is yield strength-nya itu 450 MPa atau 4.500 kg per cm persegi. Nah, kalau G450 FY-nya yield strength-nya itu 4.540 MPa, ultimate-nya itu di sekitar 470. Jadi kalau yang praktikum material gitu ya, regangan-regangan. Jadi kalau ada gini yang seperti kemarin kita jelaskan, ini adalah batas elastis, ini regangannya, ini tegangannya. Nah, ini batas elastisnya, ya. Ini elastisitasnya, ini tegangan yield strength-nya itu di 450 MPa. Jadi kalau dalam satu luasan, ini ada nilai A, yang membuat dia jadi yield, jadi elastis menuju plastis sampai dengan putus, itu tegangannya paper A-nya itu maksimal di 450. Kalau di sini 450, mungkin di sini sekitar 470. Habis itu putus. Jadi ini secara properties material. Oke. Nah, kemudian apa yang membedakan si purlin ada yang cold form dengan yang baja biasa ya, purlin konvensional. Itu ternyata mutu bajanya. Teman-teman bisa lihat ya, mutu bajanya hampir 2 kalinya. Hampir 2 kalinya dari baja konvensional. Sehingga ketebalannya itu sebenarnya bisa sampai 2 kalinya. Jadi kalau di ekivalensi kita bisa dari 2,3 mili bisa pindah ke 1,5. Jadi which is materialnya lebih tipis. Kalau dari sisi tinggi mungkin nggak beda jauh. Tapi karena dia materialnya lebih tipis sehingga beratnya itu jauh. Ya. Ini lumayan ya beratnya, hampir 30% lebih. Itulah kelebihan dari baja canai dingin. Kemudian katuleng karena proses produksinya dia yang tidak ini ya, tidak berbatang, jadi roll-rollan, maka dia katuleng. Jadi kalau di purlin konvensional itu 6 meteran. Jadi kita mendesain terbatas di 6 meter.
Tapi kalau yang purlin C cold form itu cut to length karena proses produksinya roll forming, jadi bisa sampai bahkan sampai 13 meter pun bisa diproduksi sebenarnya. Lalu finishnya bisa dilihat ini ya, finishnya bare, artinya baja biasa, mudah tanpa perlindungan karat. Kalau ini ada lapisan karatnya. Lalu pelobangan itu biasanya dilakukan di site. Jadi lubang-lubang ini dilakukan di site. Tapi kalau yang sini lubangnya sini itu dilakukan di pabrik. Jadi di site hanya tidak ada proses tambahan, hanya koneksi antar bautnya. Jadi memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan di lapangan. Itu sekilas. Nah kemudian ini decking ya, untuk jembatan, untuk cor-coran jembatan. Nah decking itu sebenarnya bentukannya seperti ini. Definisinya adalah disebut dengan depth-nya dari plat cor-coran beton itu tebal dari bawah ya. Bukan dari tebal atas tapi tebal dari bawah. Jadi kalau kita menyebut 120 mili atau 12 cm, itu 12 cm-nya dari bawah lembah dari sini ya ke atas cor-coran. Itu disebut dengan D. Nah, profilnya sendiri itu per lembar itu lebar efektifnya dari sini ke sini itu 96 cm. Ini ya efektifnya. Dengan tinggi gelombang itu 51. Ini ya. Yield strength-nya berbeda dengan yang ini ya, 450. Karena dia materialnya lebih tipis, dari 0,7 sampai 1 mili, dia menggunakan 550 MPa. Jadi hampir 3 kalinya dari yang ini. 2 lebih ya, 2 berapa lebih. Jadi grade-nya akan lebih tinggi. Ini kadar pelindung lapisan anti karatnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu 275 gram. Nah, ini tergantung environment-nya. Kalau jembatan, teman-teman mesti paham kalau kadang-kadang kita membangun jembatan di bawahnya sungai gitu ya, ada air. Dan kalau airnya air laut, dia akan mudah korosif gitu ya. Di sini terjadi korosif. Oleh karena itu butuh proteksi yang lebih kuat. Biasanya dia menggunakan kadar 275 gram. Tebal yang kemarin saya definisikan ya, tebal itu ada tebal material baja dasar dan tebal lapisan anti karatnya. Ini ya, misalkan ini ada lapisan anti karatnya. Jadi yang disebut dengan tebal itu tebal baja dasarnya, bukan plus lapisan anti karatnya. Jadi hanya tebal baja dasarnya. Makanya tebalnya 0,7, 1 mili dan 1,2. Nah, kalau lihat luas penampangnya, brutonya itu segini. Ya, jadi berapa gaya yang diizinkan ketika saya punya luas penampang seperti ini? Tadi kembali ke konsep P sama dengan A ya. Kalau A-nya segini, 889, berarti kalau yieldnya 550 MPa, berarti P-nya harus berapa? Tinggal dikali luas penampang ditambah konversi, berarti gaya yang mampu ditahan oleh si struktur, si material sebesar tadi. Luas penampang kali grade-nya. Momen inersia dan segala macam itu bisa Nah, kemudian ternyata teman-teman ketika kita menganalisa bentukan profile sheeting seperti ini itu agak sedikit kompleks. Kalau C, kalau misalkan teman-teman belajar ini ya, menghitung inersia dari 3 member ini kan inersia gabungan dari 2 member ini ditambah inersia gabungan dari ini ketemu inersia ternyata kalau bentukan kompleks seperti ini banyak teka konturnya ini agak sedikit sulit untuk menganalisa bentukannya ya karena kompleks sekali dan lebarnya juga cukup panjang.
Jadi yang dilakukan adalah melakukan pengujian di laboratorium. Jadi kita coba trial ya. Kita misalkan ini saya ada 3 bentang gitu ya. Ini floor deck-nya. Kemudian kita bebani gitu. Kita bebani, lalu kita catat lendutannya. Ketika beban berapa dia melendut. Nah, teman-teman kan mungkin hafal ya, lendutan itu sama dengan, ini untuk yang single ya, 5/384. Ada unsur I, ya, ada unsur ininya di elastisitas sama segala macamnya. Nah, dari angka-angka ini, lendutannya dari hasil laboratorium, kita bisa peroleh I-nya. I-nya yang ini. Jadi kalau biasanya inersia itu diperoleh, inersia misalnya kotak itu ya, inersia diperoleh dari hasil hitungan, sekarang kebalik, dari hasil pengujian, kita bisa peroleh nilai I-nya. Ini yang disebut dengan inersia hasil perhitungan. Jadi inersianya nanti tinggal masukkan, tebalnya berapa, F-nya berapa, masukin sini. Ini modelnya kurang lebih seperti ini, dicoba-coba ya. Jadi pengujiannya bukan sekali, ada yang bentang panjang seperti ini, bentang pendek, ataupun bebannya jenis ini. Kalau ini jenis beban merata, ini beban terpusat, ini bagian ujung. Jadi masing-masing profil itu kita bisa analisa. Sama juga ketika kita nguji, kita bisa dapat kapasitas momennya. Baik momen positif maupun momen negatif, termasuk gesernya. Jadi basically tidak bisa lagi menggunakan analisa penampang karena kompleks ininya, bentukannya. Kalau teman-teman mau menganalisa secara penampang, belum tentu juga hasilnya akurat. Jadi yang dilakukan adalah analisa penampang berdasarkan hasil pengujian. Kemudian dibuat trend line-nya. Jadi kalau misalkan gampangannya ya, ada grafik, ini ada span-nya beberapa segini, ternyata inersia ini nilai inersianya. Nanti ketemunya untuk span 1 meter di sini gitu ya, 1 meter di sini, 3 meter, nanti dibuat trend line-nya. Itu yang dilakukan di laboratorium untuk melihat analisa penampang. Jadi kalau lihat analisa penampang secara teori itu tidak pengaruh terhadap bentangannya. Mau bentangan berapapun, inersia tetap konsisten di sini gitu ya. Ternyata hasil pengujian nggak bisa begini. Ada posisinya di bawah, kadang mungkin ada yang di atas juga, tergantung ininya ya, hasil tesnya. Jadi dibuat trend lainnya, makanya bentukannya seperti ini. Jadi inersianya empiris, bukan ini ya, eksak, rumus biasa. Kalau rumus biasa tadi yang saya jelaskan, kalau inersia sebuah bujur sangkar gitu ya, kan 1/8 BH pangkat 3 gitu ya. Nah ini beda lagi. Jadi dia berdasarkan tadi. Mungkin kalau 1/8 pangkat 3 dia tidak ada korelasi dengan panjang bentang. Bentang berapapun nilainya akan konsisten di segini sini. Tapi ternyata hasil tes nggak seperti itu. Makanya outputnya adalah hasil-hasil. Oke, gampangannya secara gampang supaya teman-teman nggak kebingungan gimana cara menentukan ketebalan material, karena profilnya ini saya ambil profil SmartDeck ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai bentang gitu ya, di tabel itu ada single, continuous, dan continuous end dan continuous interior. Jadi kalau yang disebut dengan single itu yang seperti ini. Misalnya teman-teman punya konstruksi baja gitu ya, WF. Kemudian deckingnya taruh di sini, gitu ya, per 1 lembar. Nah itu disebut single. Jadi kalau single itu dia hanya 1 bentang. Jadi modelnya single span seperti ini.
Jadi walaupun misalkan WF-nya banyak ya, WF-nya ada 3, mungkin saya ambil ada 4 gitu ya. Tapi si deckingnya dia utuh satu, nggak menerus ya. Ini itu disebut dengan N. Jadi yang disebut dengan single itu ya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang continuous N, kalau saya punya bentang 4 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian deckingnya dipotong sepanjang ini. Misalkan dari sini ke sini 8 meter gitu ya. Di pabrik produksinya 8 meter, bukan per 2 meter. Itu disebut dengan, untuk bagian tepi luar itu disebut dengan eksterior. Bagian dalam itu interior. Jadi bagian dalam itu disebut dengan interior, bagian luar ini yang ini. Nah, lebih seperti itu gambarannya. Nah, cara bacanya, jadi kalau teman-teman punya jembatan gitu ya, saya mau dicor dengan tebal 18 cm, ininya 18. Makanya lihat di tabel, ada nanti tabelnya bisa saya tunjukin ya, di share ke teman-teman. Tabel 18 cm. Kemudian saya menggunakan material yang tebalnya itu 0,7 ya. Contoh aja, ini tebalnya 0,7, tebal material ini ya, deckingnya. Jarak antar rangka maksimum itu ke 1,92 meter. Jadi ketika teman-teman memotong sini, dipotong gitu ya. Terus ternyata didesain perencanaan jarak antar rangkanya 2 meter, sedangkan tertulis di tabel 1,92, teman-teman nggak bisa menggunakan yang 0,7. Teman-teman harus menaikkan ketebalan 1 mili. Karena 1 mili maksimum di 2,23. Ya, masih oke. Jadi ini lebih, ini 2 mili lebih kecil dari 2,2. Gitu. Jadi teman-teman nggak bisa lagi menggunakan yang 1,92. Jadi harus dinaikkan ke 1 mili. Atau ternyata perencanaannya itu cuman 1,8. Ini 1,8. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang 0,7. Itu untuk kondisi terputus ya. Jadi nanti tapi kalau dia bentangnya menerus gitu ya, si deckingnya kita buat menerus, jadi ini bagian utuh ya, dari ujung sini tidak terpotong. Lalu tadi jarak rangkanya 2 meter, teman-teman bisa menggunakan material yang 0,7 ya, baik di interior maupun karena di interiornya cukup, di eksteriornya cukup 2 meter semua ya. Tapi jadi bisa menggunakan 0,7. Tapi ketika 2,0 meter, 2 meter tadi yang ini kita ganti, misalkan perencanaannya 2,1 lah ya, biar gampang. Ini 2,1, 2,1, 2,1 gitu. Dan ketika dicocokkan baik dari N maupun interior gitu, ini tidak memenuhi, ini lebih kecil daripada 2,1. Makanya teman-teman nggak bisa pakai yang 0,7, harus pindah ke 1 mili. Atau jaraknya diperpendek, jadi 2,0 meter. 2 meter gitu. Begitu cara menentukan pakai yang 0,7, 1 mili ataupun 1,2. Jadi tergantung bentangannya ya. Kurang lebih caranya. Sampai sini paham ya cara membaca tabel ini, plat lantai ini.
Kalau kalau ada yang kurang jelas silahkan ya, ini aja. Nah, aplikasinya juga macam-macam. Ini contohnya karena bentuknya kompleks, jadi kita selalu harus menggunakan pengujian. Jadi pengujian juga tidak serta-merta. Jadi misalkan ini ada case project di JAPEX. Kalau teman-teman ke Jakarta naik flyover, naik di atasnya itu jembatan apa jalan layangnya itu menggunakan decking seperti ini, dilengkung ya, dibentuk lengkung seperti ini supaya dia berat sendirinya berkurang karena sebenarnya yang dibutuhkan di bagian tepi-tepi ini lebih lebih berat. Jadi dia menggunakan decking seperti ini, lalu dianalisa gitu ya menggunakan finite element untuk dapat prediksi kira-kira kita menggunakan material yang tebal berapa karena bentuknya udah melengkung, udah kompleks. Kalau yang tadi, yang di tabel tadi, ini berlaku untuk bentukan yang lurus. Kalau ini melengkung, udah berbeda lagi. Harus menggunakan analisa. Nah, ini analisanya dianalisa menggunakan finite element, stress ratio-nya berapa, pakai material yang jenis apa, defleksinya berapa, tercatat semua. Kemudian diuji, kita ukur lendutannya, dipasang ya, dipasang di sini, pasang segala macam pelaksanaan supaya nggak bocor, kemudian dicor, dihitung selama 4 minggu lendutan finalnya berapa. Nah dari sini ketahuan defleksi finalnya berapa di data ini. Jadi langkahnya kurang lebih seperti itu. Analisa, penampang, kemudian pengujian. Ini contoh-contoh beberapa koneksi ya. Kalau di jembatan biasanya ada beberapa sambungan yang perlu diperhatikan. Ini pada saat instalasi ya teman-teman bisa lihat deckingnya dipasang sepanjang sekitar mungkin 30 kilo ya, menggunakan decking ini dicor. Ini Jalan Raya Cikampek. Jadi kalau tanpa proses ini, konstruksi ini di bawah sini itu harus ada scaffolding. Ini ya, sementara di sini orang masih ini bekerja ya. Jadi masih butuh ini ya penopang sehingga Jakarta Cikampek nggak bisa dipakai. Nah itu jadi masalah buat kelangsungan perekonomian. Jadi ini beberapa koneksinya. Jadi ini digunakan untuk menyambung supaya airnya tidak masuk ke tidak keluar ke bawah ini ya ke jalan raya. Jadi di cover ini covernya bukan seperti ini. Ini cara produksinya, bundlingnya ya teman-teman bisa bayangkan seperti ini. Oke, karena aplikasinya tidak begitu rumit, jadi otomatis tugasnya juga sederhana ya. Jadi tugasnya nanti teman-teman coba menggunakan software dimodelkan bangunan dengan LX dan LY 6 meter. Jadi LX-nya 6 meter, LY-nya 6 meter, tebalnya 20 cm ya. Tebal beton 20 cm. Jadi kalau di tabel nanti bisa dilihat ini yang 20 cm. Tentukan ukuran profil C dan jaraknya. Ininya ya. Ininya berapa? Kemudian tebal material deckingnya. Tebalnya berapa? Live load-nya itu sesuai dengan kode masing-masing, kode ini masing-masing. Jadi caranya coba saya buka subnya. Jadi teman-teman ada ya. Nah ini mungkin saya coba hapus ya.
Jadi di sini kalau ada yang belum bisa dengan SAP 2000 nggak apa-apa, karena yang penting bukan bisa atau enggaknya SAP-nya, tapi lebih ke bagaimana teman-teman menentukan profil dari si ini ya, si call form-nya nih. Yang pertama, tadi konstruksinya kan kurang lebih seperti ini ya. Ada baja berat, gitu, seperti ini. Kemudian baja C-nya. Jadi pertama menentukan properties mutu baja. Jadi teman-teman menentukan propertiesnya. Jadi materialnya teman-teman definisikan gitu ya. Ini G berapa? Jadi add new material. Pilih yang code form. Bisa ya user aja karena kita menggunakan peraturan di Indonesia. Itu yield strength-nya nanti disesuaikan 550 MPa ya. Sorry, 450 MPa. 450.000 ya. Nah, di materi yang saya sebelumnya itu kita mendefinisikan profil C-nya sebenarnya yang ini. Jadi yield strength-nya 450, tenselnya 470. Oke, kita coba. Ininya 470. Jadi teman-teman cukup menggunakan ini, kemudian kita ganti misalkan G450 strip 1 lah ya. Karena yang 450 udah ada sebelumnya. Tuh. Jadi nanti untuk yang G550 teman-teman bisa define juga G550. Jadi saya sudah mendesain, sementara saya delete supaya lebih ini ya. Jadi kita pakai yang ini. 450. Oke. Kemudian yang pertama kita akan membuat numbernya. Jadi sementara karena saya mau menghitung profilnya, jadi yang ini saya anggap ini baja konvensionalnya ya. Kemudian saya buat peletakan di bagian sini. Saya asumsikan jepit, sendi, sorry. Kemudian saya mulai membuat profil C-nya ya. Jadi prime section-nya mungkin saya bikin properties. Saya menggunakan code form yang C ya. Ini penamaannya saya akan menggunakan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Saya contoh kali ini saya akan membuat material dengan C224. Jadi tingginya 203, lebar flange-nya 79 gitu ya. Yang E-nya ini. Kemudian L-nya 21, lips-nya ini. Sorry, 76. B-nya 76. Bukan yang ini ya, untuk yang Z. Kemudian ininya 21,5. L-nya 21,5. Kemudian B-nya 203. Dan sorry, D-nya 203. Ininya 76. Jadi kita definisikan berdasarkan tabel ini. 203. Width-nya yang B ini 0,076, thickness-nya 2,4 ya.
2,4. Radiusnya di default aja, kemudian limitnya 215. 0,215. Satuannya dalam meter semua ya, teman-teman. Kemudian materialnya kita ganti sesuai yang kita tulis tadi. Oke, setelah selesai, kita tinggal definisikan. Ini kan 6 meter ya, jadi kita rencanakan di awal kita ganti profilnya C200 215 contohnya. Jadi pada saat penamaan teman-teman penamaan ini ya, C200 itu tingginya, 15 itu tebalnya. Jadi penamanya ngikutin kaidah ini ya, supaya saya nanti ngeceknya juga gampang. C215 ini saya ganti C215. Nah, bentuknya udah berubah. Kemudian saya rencana 6 meter saya asumsikan per 2 meter dulu. Jadi saya copy replicate per 2 meter ada sekitar 4 ya. Nah, oh lebih satu. Saya hapus satu. Jadi rencana saya akan buat C200, 200, 200. Kemudian saya masukin bebannya. Bebannya sesuai dengan ini ya. Yang tugas teman-teman mengacu ke SNI. Nanti teman-teman bisa lihat di SNI 2013. Bebannya kalau mungkin saya asumsikan berat kendaraan sekitar 800 kilo gitu ya. Atau berapa nanti tinggal dicekin aja. Jadi kalau dead load-nya tebal cor beton 20 dan finishingnya sekitar 50. Jadi kita bisa hitung berat sendirinya berapa. Ini kita akan mendefinisikan beban-beban yang ada di situ, yaitu dead load dan live load, gitu ya. Oke, dead load dan live loadnya ada kita definisikan. Kita akan mencoba memasukkan beban di area sini. Jadi kalau beban matinya ini metodenya bisa macam-macam ya. Ini saya ambil contoh yang kalau dia dead load-nya 250 kg per meter persegi, sementara jaraknya 2 meter, berarti 250 kali 2, sekitar 500 kg per meter lari. Jadi di dua batang ini terdapat beban sebesar 500 kg per meter lari. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini karena 500 berarti 5 kN per meter lari ya untuk dead load-nya. Seperti ini. Bagian sini karena coverage-nya cuma separuh ya, 1 meter. Jadi bebannya cuma 2,5. Ini untuk beban matinya. Nah, sekarang berikutnya untuk beban hidupnya. Beban hidupnya itu ngacu ke ini ya. NIM teman-teman. Jadi kalau NIM teman-teman belakangnya 20, nanti tinggal dibagi 10 ketemunya 2 kPa. Jadi karena 2 kPa berarti di bagian sini karena coverage-nya 1 meter dari sini dan 1 meter dari sini, berarti bebannya sekitar 4 kN per meter lari. Karena 2 kPa kali 2, 4. Jadi kita ganti di sini live itu menjadi 4.
Oke, ini 4. Kemudian bagian sini itu menjadi 2 ya, karena kan coveragenya cuma 1. Itu metode yang pertama, bisa seperti ini untuk loadingnya. Setelah selesai pembebanan, kita dapat nilainya. Lalu kita coba kombinasi ya, load kombinasinya. Bisa berupa 1,2 dead load, mungkin saya langsung tambahkan 1,2 dead load, dan live loadnya 1,6. Ini sebagai gampangan aja ya. Lalu setelah selesai kita bisa running. Ya, ingat modal nggak perlu run now. Setelah selesai running, baru kita sudah bisa memperoleh nilai dari momen masing-masing batang ya. Nilainya berapa? Bisa terlihat di sisi sini. Jadi gayanya berapa, akibat beban hidup berapa, ini ya. Akibat beban mati berapa, akibat kombinasi berapa. Nah, setelah running, baru kita mulai melakukan desain. Apakah C250, 215 kuat atau tidak, kita bisa melakukan analisa. Oh, ini ada sedikit masalah. Tadi lupa merubah section ini ya. Modify show. Di sini G450 ya. Kita coba cek G450. Sepertinya dia masuk material steel, bukan cold form. Nah, ini materialnya steel. Harusnya kita pakai yang cold form. Jadi kita perlu add new material. Kita gunakan cold form ya, sesuai tadi. Kita ganti dengan G450. Kita tulis saja cold form supaya tidak tertukar. Dengan yield strength 450 MPa. 450.000. Dan 470.000. Ya, terus sectionnya modify, kita ganti menjadi G450 CF. Ya. Ini karena sudah, kita coba running. Udah ketemu momennya. Kita coba kita desain. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ya, rasionya terlalu tinggi. Berarti profilnya harusnya rasionya itu yang ideal adalah 1. Ini ya, 1 udah maksimum. Paling tidak antara 1 dan 0,9 lah. Itu paling ideal. Jadi yang bisa dilakukan itu merubah profil atau mengurangi bebannya. Jadi kita bisa 2 tahap, bisa mengurangi profil atau mengurangi beban, atau kita bisa menambahkan lagi struktur lagi di antaranya, di antara sini, di tengah sini, supaya bentangnya jadi lebih kecil. Jadi banyak cara untuk mengurangi beban, bisa dengan mengurangi bentang ataupun mengurangi bebannya, ataupun merubah profilnya. Jadi C200 kita rubah menjadi misalkan profil ini ya, profil 350 gitu. Nah, itu bisa juga kita lakukan seperti itu. Jadi dalam kasus ini
misalkan nanti ketika running teman-teman sudah mendapatkan rasio di bawah 1. Ini ya, ini contoh aja. Misalkan rasionya di bawah 1. Kemudian setelah tahu jaraknya 12 cm, tebalnya 20, teman-teman nanti mendefinisikan kira-kira saya butuh SmartTag tebal berapa. Jadi setelah dapat tadi dari tugas ya, ketemu jaraknya 2 meter, kemudian tebalnya 20, berarti saya harus pakai yang modelnya continuous end. Jadi saya bisa pakai yang 0,7 karena 0,7 maksimum 2 meter. Atau kalau teman-teman ketika running di shopnya gitu ya, ini kan saya buat per 2 meter, nanti bisa juga dibuat per 1,5 meter, 1,5 meter atau per 1 meter, tergantung desainnya teman-teman mana yang paling efisien. Jadi yang paling bagus adalah nilai yang antara 0,9 sama 1. Jadi nilai ini nilai yang paling efisien. Artinya kalau teman-teman masih dapat angka 0,5, 0,7 gitu ya, diefisiensikan supaya dapat angka 0,9 sampai 1. Karena desain yang bagus itu bukan hanya desain yang kuat. Desain yang bagus adalah desain yang kuat dan efisien. Jadi setelah selesai nanti teman-teman capture ini ya outputnya, kemudian SDB-nya ini dikirim di tugas, di capture aja. Nanti saya bisa ngecek kira-kira benar nggak tugasnya. Lalu ditambahkan di ini ya, saya ambil di PowerPoint misalkan. Bisa di PowerPoint, bisa di Word, bisa di Excel. Teman-teman capture ini ya, tugasnya. Bisa di capture. Ini bisa di capture. Perform gitu. Kemudian pindahkan ke thing, ke PowerPoint. Dikasih keterangan jaraknya berapa, segala macam. Dan ini 2 meter. Atau 1,5 atau berapapun itu tergantung desainnya ya. Nanti ininya ditampilkan. Setelah pas itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, SmartTag-nya mau dipakai ukuran berapa. Ini contoh, mungkin saya akan coba capture, saya pindahkan. Ini SmartTag-nya, teman-teman tipe apa yang mau digunakan, tebal berapa, nanti tinggal di capture aja di sisi ini. Terus ke bawah. Kira-kira berapa ininya ya? Atau kalau pakai yang 1 mili di sini atau di sini. Kurang lebih seperti itu tugasnya. Jadi tugasnya sederhana, coba running. Tadi ya kuncinya ketika menggunakan sub itu di define materialnya. Pastikan dia jenisnya platform. Setelah itu nanti SDB-nya dikirim bersamaan dengan tugasnya. Nah, tugasnya ini dikumpulkan hari Senin ya. Hari Senin itu berarti hari Minggu itu berarti 2 Maret ya. 2 Maret 2004. Jadi teman-teman kumpulkan 2 Maret 2004. Ya, alamat emailnya ini ya, jangan lupa. Alamat email saya bisa di email ke email ini. Nanti subjeknya coaching klinik tas, nama dan NIM. Ingat ya, subjeknya coaching klinik tas, nama dan NIM-nya. Oke, udah jelas semuanya mengenai tugasnya?
Silakan, ada pertanyaan? Udah cukup jelas semua? Cukup jelas ya. Kalau tidak ada komentar lagi, saya cukupkan sekian tugasnya. Tugasnya sederhana. Silakan